Hai semua, balik lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau bikin makanan yang berbahan utamanya itu adalah kerang. Saya mau bikin apa? Yuk diikutin. Ini kali pertama di video saya buat masakan yang berbahan utama kerang. Kerang yang mudah saya cari, yang saya dapatkan di sini adalah kerang hijau. Jadi saya pakai kerang hijau. Karena di sini saya mau bikin berkuah gitu ya. Jadi sup kerang. Begitu. Nah, ini saya pakai minyak kira-kira hanya 2 sendok makan untuk menumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Sekarang saya masukkan juga untuk bumbu dapurnya. Saya pakai jahe, lengkuas, kunyit, dan sereh juga daun salam. Untuk kunyitnya kalau mau diparut atau sekaligus diulek gitu boleh ya. Tapi kalau saya karena saya pengen praktis dan ini saya tadi anak saya dadakan mintanya, jadi saya pengen cepet aja saya geprek kunyitnya. Dan saya masukkan juga daun bawang untuk wanginya ya. Nanti saya masukkan juga setelah mau matang, saya tambahkan daun bawangnya juga. Di sini saya tambahkan air karena ini jenisnya sup, jadi saya tambahkan air sekitar 500 ml. Untuk kerangnya sendiri saya nggak pakai banyak karena kerang itu kan sebetulnya kalau dikeluarkan isinya hanya sedikit gitu ya. Jadi di sini saya pakainya kerangnya juga sedikit dan kuahnya juga sedikit. Karena ini khusus untuk anak saya, jadi saya nggak pakai cabai gitu ya. Saya pakai lada, saya pakai sih cabai nanti, tapi sambal. Jenisnya udah jadi sambal gitu dan sambalnya nggak terlalu pedas karena itu tadi untuk anak saya. Dan untuk bumbunya, untuk seasoningnya itu saya hanya pakai garam dan mecin, masing-masing 1 sendok teh. Perlu diketahui untuk yang suka makan kerang, boleh sih makan kerangnya, tapi sekali-sekali aja, terutama untuk kerang-kerang yang dia itu adanya di pesisir atau yang apa ya, yang mereka itu hidupnya di sekitar limbah gitu ya. Karena kan kerang ini sebetulnya dia itu menyerap limbah ya. Nah, jadi alangkah baiknya untuk jarang-jarang makan kerang, terutama jenis yang hijau. Oke, ini airnya saya masak sampai dia itu mendidih, cukup mendidih aja karena si kerang ini sebelumnya sudah saya rebus terlebih dahulu. Saya rebus pakai jahe, daun salam, dan sedikit garam lalu saya buang airnya. Lalu saya cuci lagi bersih, itu untuk saya memastikan bahwa dia itu agak lebih bersih daripada saya hanya cuci dengan air mengalir saja gitu. Dan setelah seperti ini rasanya sudah siap saya masukkan kerangnya. Ini dia ya, kerang yang sudah direbus atau sudah proses pemasakan biasanya sudah terbuka. Makanya di sini sudah terbuka terlebih dahulu. Dulu saya waktu masih sebelum menikah gitu ya. Sebelum menikah saya suka banget sama keluarga saya itu makan kepiting dengan bumbu seperti ini. Jadi mama saya suka masak kepiting atau rajungan atau kerang darah atau jenis kerang lain atau udang yang besar-besar gitu ya. Itu dimasak seperti ini, tapi mama saya mungkin dilebihin lagi bumbunya gitu ya. Karena ini saya untuk anak saya, jadi rasanya nggak perlu saya bikin terlalu kuat. Dan ini enak banget nanti dimakannya itu dimakan dan kuahnya itu diseruput, lalu kalau misalnya mau dicocol pakai sambal saus tomat gitu atau sambal cabe saus cabe itu rasanya akan lebih enak lagi dan anak saya biasanya makannya seperti itu. Ini untuk memasaknya itu nggak lama ya karena pertama tadi kerangnya sudah matang dan yang kedua kalau terlalu lama kerangnya jadi alot. Lalu apalagi ya?
kayaknya sih itu aja. Dan sebentar lagi saya sudah mau angkat, saya matikan kompornya. Ini saya mau coba dulu satu, dan rasanya untuk asinnya sudah cukup. Lalu untuk kekenyalannya saya rasa sudah cukup banget. Kalau lebih lama lagi ini dia bakalan jadi terlalu kenyal. Oke, ini dia saya mau pakein sambal, sedikit sambal goreng yang saya punya di kulkas. Lalu nanti juga saya akan kasih irisan cabai merah, sedikit aja untuk pemanis. Oke, untuk kalian yang punya asam urat tinggi, kolesterol, dan hipertensi, baiknya di skip dulu menu ini ya, supaya tetap sehat. Oke, itu aja resep saya kali ini. Apa namanya ya? Sup kerang hijau. Silahkan dicoba resepnya di rumah. Semoga bermanfaat. Silahkan juga di-share, di-subscribe, dan ditekan loncengnya. Lalu di-like dan di-komen yang baik tentunya. Jangan lupa juga nonton video-video saya yang lain supaya kalian bisa dapat info-info atau menu-menu lain yang mungkin belum pernah dibuat di rumah kalian, atau mungkin untuk di-sharing ke teman-teman sekalian. Oke, terima kasih telah menonton. Thanks for watching. Assalamualaikum.